Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jusina Christina Laibait. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemLab. Nah, aplikasi ChemLab ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana seperti yang biasa kita lakukan pada laboratorium. Namun, dengan cara menggunakan aplikasi ChemLab ini kita melakukan praktikum dengan cara virtual. Nah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Yang pertama kita masuk pada bagian aplikasinya. Di sini saya sudah masuk pada bagian aplikasi ChemLab-nya. Kemudian kita pilih pada bagian tools, yaitu kita pilih bagian new. Nah, di sini teman-teman ditampilkan beberapa bagian atau beberapa judul yang akan teman-teman pilih untuk melakukan praktikum sederhana tersebut. Nah, di sini saya akan memilih bagian Gravimetry Analysis of Chloride. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini maka setelah kita klik OK, maka teman-teman akan ditampilkan bagian introduction dari Gravimetric Analysis of Chloride ini. Nah, di mana introduction ini merupakan sedikit materi dari Gravimetry Analysis of Collision atau pembahasan awal dari Gravimetry Analysis of Chloride. Nah, selanjutnya ada juga prosedur kerja, di mana prosedur kerja ini merupakan langkah-langkah yang kita gunakan untuk kita melakukan praktikum dari Gravimetric Analysis of Chloride ini. Dan juga ada juga observation atau latihan yang akan kita kerjakan pada saat kita telah melakukan praktikum sederhana tersebut. Nah, teman-teman langsung saja kita masuk pada bagian prosedurnya, kita lakukan praktikum sederhana. Nah, teman-teman, pada bagian step awal ini atau langkah awal ini, di sini dia mengatakan bahwa kita diminta untuk menyediakan 250 ml gelas beker yang diisi dengan 5 gram klorid atau HCl. Nah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Pertama, kita sediakan gelas beker yang berukuran 250 ml. Kita langsung saja klik pada bagian kanan. Kemudian kita pilih pada bagian beker. Nah, di sini kita pilih ukuran gelasnya yaitu 250 ml. Kita pindahkan. Setelah itu, kita timbang 5 gram. Kita masukkan 5 gram klorid atau HCl itu. Nah, langsung saja kita aktifkan bagian gelas bekernya hingga terlihat garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih chemicals. Nah, di sini akan tampil seperti ini dan teman-teman klik pada bagian chemicals ini dan pilih pada bagian HCl. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa mengisi pada bagian masanya ini. Nah, masanya yang dibutuhkan itu 5 gram. Langsung saja kita isi 5 gram, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini HCl-nya itu sudah kita isi dan teman-teman bisa lihat di sini ada endapan atau butiran kecil-kecil pada bagian gelas beker ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu di mana kita diminta untuk mengisi gelas beker itu dengan 100 ml, mengisi air pada gelas beker ini sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk hingga HCl ini larut dengan aqueous-nya atau airnya. Nah, langsung saja kita tambahkan air pada gelas beker ini. Langsung saja kita aktifkan gelas bekernya. Lalu kita klik pada bagian kanan, kita pilih chemicals, kita pilih pada bagian H2O. Nah, di sini kita masukkan volumenya yaitu 100 ml. Langsung kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini airnya sudah kita isi pada gelas beker itu. Kemudian kita aduk menggunakan stirring rod. Nah, langsung saja kita klik pada bagian atas tools ini. Nah, setelah sudah tercampur atau sudah larut dengan sepenuhnya, kita hentikan dan kita lanjut pada step yang ketiga, yaitu kita diminta untuk menambahkan nitrit asid sebanyak 1 ml ke dalam
HCl, larutan HCl itu. Nah, langsung saja kita tambahkan. Step 3 itu ditambahkan nitrit asid sebanyak 1 ml ke dalam HCl tersebut, larutan HCl tersebut. Nah, langsung saja kita aktifkan kembali gelas bekernya, kemudian kita klik kanan, pilih chemicals, dan kita pilih pada bagian nitrit asid atau HNO3 dengan ukurannya tadi 1 ml. Kita klik OK, atau bisa juga jika teman-teman ingin menambahkan larutan, teman-teman bisa klik pada bagian chemicals yang ada pada bagian atas tools ini. Teman-teman pilih bagian all chemicals. Nah, di sini juga akan tampil seperti yang tadi. Teman-teman bisa pilih di sini nitrit acid, kemudian teman-teman tambahkan volumenya. Nah, setelah kita menambahkan nitrit acid, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Kita kemudian pilih bagian stirring rod dan kita lakukan pengadukan lagi hingga larutannya itu tercampur dengan merata. Nah, setelah itu kita masuk pada prosedur selanjutnya, yaitu prosedur keempat, di mana kita diminta untuk menyiapkan 100 ml graduate cylinder yang diisi dengan 1 molar AgNO3, dan kemudian AgNO3 itu ditambahkan ke dalam larutan HCl sebanyak 5-25 ml secara perlahan-lahan agar terbentuknya endapan AgNO3 tersebut. Agar terbentuknya garam AgCl tersebut. Nah, langsung saja kita lakukan pengukuran AgNO3 sebanyak 1 molar ke dalam graduate cylinder. Langsung saja kita klik pada bagian tools bagian atas, yaitu graduate cylinder. Nah, di sini sudah diketahui graduate cylindernya itu berukuran 100 ml. Kemudian kita isi dengan AgNO3 sebanyak 1 molar. Kita aktifkan dulu graduate cylindernya. Kemudian kita klik kanan, pilih chemicals. Kita pilih pada bagian AgNO3. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan volumenya itu sebanyak 100 ml. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gelas ukurnya sudah terisi dengan AgNO3 sebanyak 1 molar. Nah, langsung saja kita tuangkan AgNO3 ini ke dalam larutan HCl ini secara perlahan hingga terbentuknya endapan atau garam AgCl tersebut. Nah, langsung saja cara untuk menuangnya itu teman-teman pindahkan gelas ukur ini ke atas gelas beker ini, kemudian teman-teman jika sudah seperti ini, teman-teman aktifkan kembali gelas ukurnya, kemudian teman-teman klik pada bagian pour yang ada pada bagian atas tools ini. Nah, kita tuang secara perlahan hingga terbentuk endapan AgCl-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada saat kita menuangkan sedikit larutan ke dalam, maka larutannya ini sudah terdapat endapan AgCl-nya. Kemudian kita tuang semua larutan yang ada pada gelas ukur ini ke dalam gelas beker ini secara perlahan hingga larutannya itu habis. Kita lanjut menuangnya. Oke. Nah, jika sudah dituangkan semuanya ke dalam gelas beker ini, maka gelas ukur ini langsung saja kita cut karena tidak kita gunakan lagi. Nah, sini lanjut ke prosedur selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengaktifkan gelas beker ini untuk kita
melakukan pengecekan apakah larutan tersebut sudah bereaksi dan menghasilkan reaksi atau belum. Langsung saja kita klik 2 kali pada bagian gelas bekernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat reaksinya sudah terjadi. Nah, di sini reaksinya juga sudah kita ketahui bahwa reaksinya itu sudah terjadi. Langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk pada langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu kita diminta untuk menyediakan 250 ml gelas Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan penyaring atau Basner panel untuk kita melakukan penyaringan. Nah, langsung saja kita lakukan. Kita sediakan terlebih dahulu gelas Erlenmeyer-nya. Nah, maaf, kita klik pada bagian kanan. Oke, terus kita pilih pada bagian Erlenmeyer Flask dengan ukurannya itu 200 ml. Nah, sini sudah muncul. Kemudian ditambahkan dengan corong. Maka teman-teman aktifkan terlebih dahulu Erlenmeyer ini, lalu teman-teman klik pada bagian Basner panel ini. Klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul penyaring atau saringannya pada bagian atas Erlenmeyer tersebut. Nah, langsung saja kita melakukan penyaringan dengan cara teman-teman pindahkan gelas bekernya ke atas saringan tersebut. Kemudian teman-teman aktifkan kembali gelas bekernya dan teman-teman klik pada bagian pour atau stop pour ini. Nah, teman-teman tuangkan semuanya ke dalam Erlenmeyer tersebut. Kita lakukan penuangan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini karena kita tidak gunakan lagi gelas beker ini, maka kita langsung cut saja. Nah, teman-teman di sini larutan yang kita saring ini sudah dipisahkan dari sampel atau endapan yang tadi ada pada bagian bawah gelas beker itu. Nah, endapan itu sudah kita saring dan endapan itu terdapat pada bagian saringan ini. Sedangkan yang ada pada bagian Erlenmeyer ini hanyalah larutannya saja. Nah, di sini setelah kita menyaringnya itu, kita diminta untuk memisahkan atau memindahkan sampel atau endapan tadi ke watch glass, ke wadah watch glass ini. Nah, watch glass. Setelah dipindahkan, kita diminta untuk menimbang sampel itu. Nah, langsung saja kita lakukan. Kita sediakan dulu watch glass-nya. Kita klik pada bagian atas tools. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita simpan watch glass ini di samping bagian Erlenmeyer. Kemudian untuk menyimpan atau memisahkan sampel yang ada pada saringan ini ke dalam watch glass ini, maka kita lakukan dengan cara blok keduanya. Kemudian kita klik pada bagian Basner panel ini. Nah, setelah itu jika sudah tampil place solid into selected container, maka teman-teman langsung saja klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah tampil sampel yang dipisahkan dari corong tadi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menimbang sampel tersebut. Nah, langsung saja kita menimbang sampel tersebut. Kita aktifkan terlebih dahulu watch glass-nya. Kemudian kita klik pada bagian show height ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berat sampelnya itu 12,262 gram. Nah, setelah itu kita diminta, kita telah menimbang, maka praktikumnya sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian observation, di mana observation ini kita diminta untuk mengisi semua pertanyaan yang ada pada latihan ini. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu berat dari sampel klorida yang tadi kita gunakan, yaitu 5 gram. Selanjutnya berat dari AgCl, berat dari endapan AgCl yang
Oke teman-teman, di sini diminta untuk kita mengisi berat sampel setelah kita pisahkan dari larutannya atau berat endapannya. Nah, di sini berat endapannya yang kita dapatkan yaitu sebesar 12,262 gram. Nah, selanjutnya yang ketiga, pertanyaan ketiga di sini berat AgNO3 solution, berat dari volume AgNO3 yang tadi kita gunakan yaitu 100 ml. Nah, di sini juga dia menyuruh kita untuk menghitung mol dari AgCl. Nah, di sini berat endapan tadi atau massa endapan itu dibagi dengan 143,32. Nah, di sini tadi berat atau massa endapan AgCl-nya itu sebesar 12,262 gram itu dibagi dengan 143,32. Didapatkan hasilnya yaitu sama dengan itu 0,085 mol. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk kita menghitung berat dari Cl atau HCl, sampel dari HCl, yaitu mol AgCl. Mol AgCl-nya di sini 0,085 dikali dengan berat dari Cl-nya yaitu 0,085 dikali 4527. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 3,033. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk kita menghitung persentase dari Cl- atau sampel Cl-nya, yaitu berat dari Cl- atau berat dari sampel HCl dibagi dengan berat dari sampel kloridanya dikali dengan 100%. Nah, langsung saja itu berat sampelnya tadi 3,033 dibagi dengan 5 dikali 3,033 dibagi dengan 5 dikali dengan 100%.
100%, didapatkan hasilnya yaitu 60,6%. Nah, setelah itu di sini ada lagi pertanyaan, yaitu pertanyaannya yaitu apa yang terjadi jika ditambahkan dengan AgNO3 yang berlebihan, yang ditambahkan pada senyawa HCl itu. Nah, jika AgNO3 yang ditambahkan itu berlebihan, maka terdapat sini jika AgNO3 yang berlebih, maka terdapat sedikit demi sedikit terdapat endapan sedikit demi sedikit pada akhirnya terbentuk sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya terbentuk endapan AgCl dengan berat 12,262 gram. Nah, ini hasil dari apa yang sudah saya kerjakan pada praktikum sederhana tadi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.